Kalau hari ini kita lihat begitu maraknya perzinahan, riba, khamar, itu tandanya kita sudah mendekat akhir zaman. Baik, kembali kepada poin yang tadi. Sengaja meninggalkan sholat. Nerakanya mana Bapak Ibu yang sengaja meninggalkan sholat? Jahanam. Sekarang saya tanya, pengen anak-anak kita masuk neraka jahanam? Ya jelas nggak mau Pak. Iya jelas. Yang ketiga, ada orang yang mengingkari sholat, seperti Ade Mardo tadi. Dia kata tidak ada kewajiban sholat. Atau orang yang kedua, tetap sholat tapi dengan hati, tidak dengan gerak. Dia sholat dengan hati dia. Apa arti sholat itu? Artinya zikir. Berarti kami cukup mengingat Allah, itu sudah sholat, kata dia. Itu sesat tuh. Itu sudah sesat banget pokoknya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ada kelompok itu, ada. Tahun 2015 saya berhadapkan dengan 5 orang. Mereka tidak sholat pakai gerak, tapi mereka sholat dengan hati saja. Dan itu mohon maaf, mereka itu baru keluar, tapi memang tidak lulus dari Al-Azhar, dari Mesir. Tidak lulus. Akhirnya mereka mungkin konslet lah. Kalau kita bilang konslet sedikit. Akhirnya mereka tidak sholat tuh Pak. Sholat dengan hati tapi tak sholat dengan gerak. 2 hari 2 malam mengajak saya diskusi. Tapi yang balik cuma 1. 4-nya nggak balik-balik Pak. Tetap aja sholat dengan hati. Tak mau sholat dengan, kata mereka dalilnya cuma sederhana. Sholat itu artinya mengingat. Jadi kalau kami sudah ingat Allah, kami sudah sholat. Itu sesat itu. Sangat sesat. Nah, poin kedua dan ketiga itu penghuni neraka jahanam. Orang yang mengingkari sholat munafik. Orang yang tidak sholat juga bagian daripada munafik. Kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam. Artinya Bapak Ibu, begitulah pentingnya sholat. Sekarang kita lihat. Apa faidah sholat itu? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalaulah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat, benar salatnya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya tanya, ada enggak anak-anak yang narkoba? Kalau ada anak narkoba, salat enggak dia? Kalau dia salat, benar enggak salatnya? Harus diingat Pak. Karena salat, kalau benar sholatnya, pandai kita mendidik sholatnya, maka tidak mungkin dia narkoba. Tidak mungkin. Indonesia, saya tak pergi ke Indonesia, saya pergi ke Riau. Riau ini sedang darurat 4 karakter. Sedang darurat 4 karakter. 1, darurat narkoba. Yang kedua, darurat LGBT. Anak SMK punya, mohon maaf, saya nggak sebutkan SMK-nya mana. Punya grup, isi grupnya LGBT. Itu anak SMK. Sekarang ini Riau darurat. Yang pertama narkoba, yang kedua LGBT, yang ketiga darurat apa Bapak Ibu? Judi online. Yang keempat darurat akhlak. Keempat-empat yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, tonggaknya cuma 1. Sholat. Benar sholatnya tidak mungkin LGBT. Benar sholatnya tidak mungkin dia narkoba. Benar sholatnya tidak mungkin dia bunuh emaknya. Benar sholatnya tidak mungkin dia judi. Uniknya, judi online itu 80% di tahun 2002 hasil penelitian yang paling banyak main anak di bawah umur. Itu 80%. Sekarang pertanyaannya, kalau anak di bawah umur mainnya segitu banyaknya, gimana yang tua-tua? Itu judi online Pak. Anggota dewan aja main, sampai stres, nggak punya duit. Duit dipinjam dari bank. Akhirnya mohon maaf, gadai sana, gadai sini, stres. Orang judi online, begitulah kelakuannya Pak. Sekarang saya tanya, benar nggak sholat mereka? Benar nggak sholatnya? Kalau benar sholatnya, nggak mungkin judi. Kalau benar sholatnya tidak mungkin narkoba. Narkoba itu banyak Pak. Mohon maaf, bandar-bandarnya banyak. Kalau, mohon maaf, kalau kita semua nih
tidak punya perhatian terhadap darurat yang 4 ini, mohon maaf Pak, semakin banyak generasi kita yang akan seperti itu, bahkan lebih. Ada darurat yang terakhir, darurat yang terakhir, anak muda pacaran. Orang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan, tolong jaga, jangan mudahkan anak kita dibawa oleh orang yang tidak kita kenal. Kalaupun kita kenal, jangan kasih Pak. Bu, aku nak izin bawa anak ibu kemana? Nonton bioskop aja. Kata ibunya, jangan pulang malam-malam ya nak. Berarti tandanya dia sedang menyuruh anaknya masuk neraka. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah ibu bapaknya masuk neraka. Selangkah seorang istri keluar rumah tanpa hijab, selangkah suaminya masuk dalam neraka. Selangkah anaknya keluar dari rumah pergi bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, selangkah orang tuanya masuk ke dalam neraka. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, perselingkuhan, perzinahan, kata Nabi dalam hadisnya, kelak merajalela di akhir zaman. Kalau hari ini kita lihat begitu maraknya perzinahan, riba, khamar, itu tandanya kita sudah mendekat akhir zaman. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena kita sedang darurat itu semua. Beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang ustadz, namanya Ustadz Misran Agusmar. Dan beliau sedang ingin mengadakan perkumpulan dengan beberapa lembaga. Apa yang dibahas? LGBT. Coba bayangkan, kalau kita sampai hari ini tidak mengawal LGBT, maka akan terbit undang-undang LGBT. Kalau kita tidak mau kawal, jangan serahkan persoalan narkoba, LGBT, perzinahan seutuhnya kepada atasan. Kita juga harus punya peran. Karena itu yang merusak generasi kita. 20 tahun kita tidak sadar Pak, tidak tahu Pak, apakah generasi kita akan ada yang sholat di masjid atau tidak. Kembali kepada poin hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang pertama dilihat Nabi adalah masyitah. Yang kedua yang dilihat oleh Nabi, apa kata Nabi? Yang dilihat oleh Nabi riba, pelaku riba dimasukkan ke dalam neraka. Sampai-sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini, baina yaday sa'a yuzharur riba. Apa kata Nabi? Kelak akan terjadi di hari kiamat itu, di akhir zaman, kata Nabi, riba itu merajalela, perzinahan merajalela, khamar merajalela, perjudian merajalela. Coba bayangkan Pak, riba, orang tak takut dengan perang Allah itu. Seberapa banyak gerakan anti riba, tetap aja yang main lebih banyak kan. Sampai satu ketika dipasang Pak pelang riba, jangan main riba. Ada gambar dibakar Pak di salah satu tempat di Pekanbaru. Tak lama Pak, datanglah seorang wali kota, bukan wali kota, wakil gubernur, bertanya kepada bank-bank konvensional, kira-kira dengan tulisan itu ada tidak pengaruhnya orang menarik? Ada, kata dia. Banyak yang ngambil duitnya Pak, kata dia. Kemudian apa kebijakan yang muncul? Tak lama kemudian, 1 hari setelahnya, tulisan itu dicopot. Tulisan itu dicopot. Tak boleh lagi ada tulisan itu. Jadi jangan tampakkan anti riba, jangan tampakkan gambar api neraka yang membakar orang pemain riba. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi Pak. Saking banyaknya. Artinya orang hari ini tak takut dengan Allah. Tak takut. Ketika Allah katakan yang main riba aku perangi, jadi mereka sedang main berperang dengan Allah. Tapi ingat dalam hadis Nabi, kata Nabi ada 3 yang akan jadi musuhnya Allah. Bukan hanya berperang tapi jadi musuh. Satu diantaranya orang-orang yang melakukan kerusakan, yang menjual orang-orang merdeka.